Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Satya Pradana akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang sudah saya resum yang berjudul Computer Whom Should I Hear? A Captain's Criteria for Artificial Intelligence in the Recruitment Process. Untuk latar belakangnya, seiring dengan berkembangnya teknologi dalam kehidupan, memudahkan segala pekerjaan manusia, terutama dalam perusahaan, dalam perekrutan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan begitu, jurnal ini membahas tentang kebutuhan alat yang tepat untuk mengisi posisi terbuka, dengan bakat yang tepat menjadi semakin penting bagi pengusaha. Berbasis teknologi menyederhanakan pekerjaan harian perekrutan dan meningkatkan efisiensi proses rekrutmen dengan menggantikan pendekatan yang memakan waktu. Namun sedikit diketahui tentang reaksi memangku kepentingan terhadap berbasis perekrutan. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pribadi dan faktor intelektual yang mempengaruhi penerimaan teknologi berbasis teknologi dalam proses rekrutmen. Pada wawancara dengan perekrut, manajer, dan pelamar yang terlibat dalam proses rekrutmen, kami menyajikan transparansi itu dalam fitur dari alat dan rasa kendali memakai peran kecil. Untuk pembahasannya, temuan ini berkontribusi pada penelitian yang diadopsi dalam proses rekrutmen dan menyediakan rekomendasi tentang penggunaan teknologi yang berkembang saat memperkerjakan bakat yang dimiliki oleh pekerja. Dengan pesatnya perubahan teknologi yang semakin meningkat dalam inovasinya, ekonomi berbasis pengetahuan telah menjadi wacana dominan dalam restrukturasi ekonomi global. Dengan demikian, maka perlunya proses perekrutan akan mempermudah hidup rekrut dengan mengoptimalkan tugas harian dalam mengatur CV dan perusahaan. Perlu menekankan beberapa kriteria untuk memiliki sistem yang mendukung dalam hal ini, terutama dalam meningkatkan kinerja sumber daya yang berkualitas dan meningkatkan kinerja yang dari perusahaan itu sendiri. Untuk metodologinya, untuk mendapatkan gambaran luas dari sistem rekrutmen yang berada perspektif, kami menetapkan 3 kelompok sasaran untuk wawancara, yaitu perekrut, manajer, dan pelamar. Secara keseluruhan ada 15 wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang luas. Studi kasusnya adalah dilakukan dalam teknologi kedokteran internasional. Padahal hasil penelitian kami memberikan hal yang esensial, kontribusi untuk penelitian yang benar-benar praktek. Kami mengetahui batasan tentang apa yang harus dipertahankan dalam menafsirkan hasil dan implikasi dari penelitian. Berdasarkan pasal 22, seleksi akhir calon harus tetap dilakukan dibuat oleh manusia. Ada lagi yang merupakan pelanggaran. Studi ini harus diperluas lebih jauh dalam berbagai negara yang peraturannya berbeda. Kualitatif harus melengkapi penelitian secara optimal karena setiap negara memiliki peraturan yang berbeda. Dan untuk tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu yang pertama, semakin pentingnya pengetahuan meningkat, semakin ketergantungan pada bakat meningkat. Yang kedua, mendefinisikan bakat sebagai pendorong kriteria kinerja perusahaan. Dengan demikian, keunggulan kompetitif menarik, berkembang, dan mempertahankan bakat terus meningkat. Digitalisasi yang cepat akan meningkatkan pentingnya sumber daya manusia perusahaan. Pasca COVID-19 akan mempercepat pemasukan layanan mendukung data ke lebih banyak aspek kehidupan. Yang keempat, mengharapkan digital transformasi menjadi keharusan yang lebih besar organisasi dalam jangka pendek. Yang keenam, mewakili proses dari pencarian calon potensial melalui seleksi personal hingga komunikasi dan manajemen aplikasi proses. Yang ketujuh, misalnya berupa chatbot atau pembelajaran tentang mesin. Yang kedelapan, yang terakhir, secara
banyak digunakan bersaing dalam perang untuk mendapatkan bakat. Potensi besar data harus dapat dieksploitasi. Untuk hasil penelitiannya, kami memberikan hal yang esensial kontribusi untuk penelitian dan praktek. Kami mengakui batasan tentang apa yang harus dipertahankan dari menafsirkan hasil dan implikasi penelitian, karena negara tempat penelitian dilakukan memiliki beberapa regulasi dalam peraturan perlindungan data umum. Ada lagi yang merupakan pelanggaran. Studi ini harus diperluas lebih jauh dan berbagai negara yang peraturannya mungkin berbeda. Dari 15 wawancara kami memberikan ruang gerak untuk salah tafsir, meskipun kasus dan wawancara dipilih dengan cermat. Selain itu, penelitian penerimaan makalah ini harus dilengkapi dengan teori terkait, misalnya penelitian difusi di masa depan dan untuk menyelidiki perusahaan. Studi ini perlu diperluas lebih jauh untuk menggambar proses, menentukan di mana pos pemeriksaan adalah, dan menetapkan aturan dan pedoman yang baku dari berbagai sektor. Untuk kesimpulan dari makalah ini, melaporkan sebuah studi yang dilakukan untuk menawarkan mekanisme dan pedoman untuk mengadopsi penggunaan dalam perekrutan. Wawancara kami dengan peserta menyarankan transparansi yang saling melengkapi, fitur seperti rasa kendali memainkan peran kunci. Kertas ini berkontribusi pada literatur dengan menawarkan cara yang mempengaruhi sikap dan persepsi. Penelitian ini juga berkontribusi pada kriteria penerimaan dan media untuk mengatasi masalah yang muncul dari pembelajaran mesin. Perekrutan saat ini karyawan dan pelamar, namun dengan rekrutmen stakeholders, proses akan selalu menjadi indikator dalam kunci kesuksesan untuk penerimaan teknologi dalam perekrutan ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang sudah saya resum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.